Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Handayani dengan NIM 2105112536. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep gerak. Nah, sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan bahwa kita berada di sebuah mobil yang sedang bergerak, lalu melewati Andi yang berada di pinggir jalan. Nah, menurut sudut pandang Andi, kita yang berada di dalam mobil lah yang bergerak. Sedangkan menurut kita yang berada di dalam mobil, Andilah yang bergerak menjauhi mobil. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa gerak itu adalah relatif sesuai dengan sudut pandang si titik acuan. Nah, semakin penasaran bukan? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep gerak, mari kita simak video ini sampai akhir. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi yang lain dalam waktu tertentu. Nah, membahas mengenai gerak tidak akan lepas dengan namanya titik acuan. Apa sih itu titik acuan? Titik acuan adalah titik awal benda. Contohnya, sebuah mobil berada di titik A, lalu bergerak ke titik B. Nah, titik A adalah titik awal, sedangkan titik B adalah titik akhir. Berdasarkan konsep, gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak semu. Yang kedua, gerak relatif. Gerak semu adalah kondisi di mana sebuah benda diam namun tampak bergerak. Contohnya, kita berada di sebuah mobil yang sedang berjalan. Namun, kita melihat pepohonan di pinggir jalanlah yang bergerak. Nah, pada kenyataannya, yang bergerak adalah kita yang berada di dalam mobil, bukannya pepohonan. Nah, ini adalah contoh dari gerak semu. Yang kedua, gerak relatif, yaitu gerak benda yang dilihat dari suatu titik acuan di mana tempat benda dibandingkan. Contohnya, seperti yang telah kita ilustrasikan di awal tadi. Kita yang berada di dalam mobil melihat Andi yang di pinggir jalanlah yang bergerak berlawanan dari mobil. Sedangkan dari sudut pandang Andi, kita yang berada di dalam mobil lah yang bergerak. Ini adalah contoh dari gerak relatif. Berdasarkan bentuk lintasan, gerak terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Yang ketiga, gerak parabola. Gerak lurus adalah gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus. Contohnya, mobil yang bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar, yaitu gerakan yang melingkar pada porosnya. Contoh, jam atau rotasi bumi. Yang ketiga, gerak parabola atau melengkung. Gerakan melengkung ini contohnya pada saat kita melempar bola ke atas, maka akan membentuk lengkungan. Unsur-unsur gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah total dari lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal benda. Untuk mengetahui cara mencari jarak dan perpindahan, mari kita lihat contoh berikut ini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai jarak dan perpindahan, teman-teman dapat menyimak contoh soal berikut ini. Nah, soalnya itu, Andi bermain sepeda di jalan. Ia bergerak 100 meter ke kanan, lalu berbalik arah 80 meter ke kiri, sehingga akhirnya berhenti. Maka, berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, di sini dikatakan bahwa Andi berjalan ke kanan
sepanjang 100 meter. Nih, kita umpamakan di titik awal ini itu titik A, di sini titik B. Selanjutnya, lalu berbalik arah 80 meter ke kiri. Lalu ia berbalik arah 80 meter. 80 meter. Di sini titik B. Di sini kita umpamakan titik C. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak dan perpindahan. Untuk mencari jarak adalah jumlah total dari semua lintasan yang dilewati benda. Berarti titik AB kita jumlahkan dengan titik BC. Nah, di sini titik AB-nya itu 100. Ditambah titik BC 80. Nah, di sini kita jumlahkan 100 ditambah 80 yaitu 180 meter. Jadi jarak yang ditempuh Andi itu sebanyak 180 meter. Selanjutnya, perpindahan. Perpindahan tadi adalah selisih dari titik akhir dengan titik awal. Jadi kita buat titik AB dikurang titik BC. Di sini titik AB-nya tadi 100 meter, sedangkan titik BC 80 meter. Jadi hasilnya itu 20 meter. Nah, perpindahan yang dilakukan Andi itu sebanyak 20 meter. Berarti dari titik ini ke titik ini itu 20 meter. Yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Yang ketiga, percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan di setiap waktu. Bedanya, kecepatannya itu bertambah, sedangkan perlambatan kecepatannya itu berkurang. Macam-macam gerak lurus itu ada dua. Yang pertama, GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan GLBB adalah gerakan suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah namun beraturan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dapat kita bedakan antara kedua gerak lurus ini. Nah, itulah pembahasan dari saya mengenai konsep gerak. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.